Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Apa aku ngerusui si itu kan ya enggak tau. Kalau aku perlu si itu kan ya enggak perlu ketemu tau. Aku bisa kok ngirim orang. Sampai gitu deh. Itu apa namanya? Strategi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Narif dari Forum News Network. Teka-teki hubungan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mulai terjawab. Megawati mengaku kendati dia tidak pernah bertemu dengan Presiden Prabowo, maksudnya belakangan ini ya tentu saja ya setelah Pilpres, namun mereka tetap terus berkomunikasi. Nah, ini buka-bukaan Megawati ini disampaikan ketika dia berbicara pada hari ulang tahun ke-52 PDIP yang digelar di sekolah partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hari ini ya, hari Jumat 10 Januari 2024. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan atau nggak usah tahun sebelumnya, tahun kemarin sajalah ya, itu peringatan kali ini dibuat sangat sederhana dan ya hanya pengurus-pengurus inti saja yang diundang. Tidak ada ribuan kader yang melakukan defile pasukan dan sebagainya seperti ulang tahun yang lalu. Lah saya bilang kan, duh, Mas Bowo, iki aku tak ngomong iyo, rungokke. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Enggak. Lah tapi saya bilang, Mas kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang gak jadi. Begitu loh. Loh memangnya gak boleh? Ya boleh lah. Tapi kan prinsip, Mas, bene wae aku nang kene wae, situ sono lah rame-rame. Apa aku ngerusui si itu kan ya enggak tau. Kalau aku perlu si itu kan ya enggak perlu ketemu tau. Aku bisa kok ngirim orang. Sampai gitu loh. Itu apa namanya? Strategi politik. Nah, ngono wae kok ora iso mikir. Nah gitu, makanya aku baca gini-gini supaya pada insaf. Yaitu mana keadilan yang hakiki. Itu tidak hanya yang punya kuasa, sebab semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan di atas kebenaran. Kan apa ya bahasa Jawa itu nek, ada deh saya suka lupa. Apa kalau kamu dipukul, itu rasanya kita juga dipukul apa guna namanya yo. Ada deh. Iya dong, ada toh. Nah itu kan, itu yang saya bilang. Kita sama-sama ketua umum le. Gitu. Lah masa terus kayak beda. Saya melindungi anak-anak saya loh. Yang saya tahu, saya yakin seharusnya dia menang. Tapi karena TSM, tolong ya Pak Polisi dengerin. TSM.
Pernyataan Megawati itu tampaknya untuk menepis spekulasi bahwa hubungan antara Prabowo dengan Megawati itu, hubungan keduanya itu menegang setelah Pilpres 2024 lalu. Karena Prabowo memilih berpasangan dengan Gibran Rakabuming, anak Jokowi. Dengan begitu dia berada di kubunya Jokowi yang berseberangan dengan Megawati. Padahal kan sebelumnya hubungan antara Prabowo dengan Megawati itu sangat dekat ya. Tadi disinggung-singgung soal nasi goreng. Ini diplomasi nasi goreng pada waktu itu disebutnya begitu ya. Apalagi ini sebelumnya baik dari elit politik Partai Gerindra dan PDIP itu berkali-kali menyatakan Megawati akan bertemu dengan Prabowo sebelum pembentukan kabinet. Artinya sebenarnya pada waktu itu ditunggu-tunggu PDIP akan masuk kabinet gitu. Artinya semua kekuatan masuk di kabinet ya, Kim plus PDIP gitu. Syukurlah itu nggak jadi. Kalau itu terjadi, jadi apa negara ini? Karena tidak akan ada check and balance, tidak ada oposisi di DPR. Prabowo dan Gerindra berharap PDIP itu pada waktu itu masuk ke kabinet. Sebaliknya para elit politik PDIP juga punya harapan yang sama. Kalau Pak Prabowo kan pengennya semua kekuatan masuk di pemerintahan, nggak ada itu oposisi-oposisi itu ya, katanya itu cara-cara barat, kata Pak Prabowo. Hanya saja tampaknya posisi Jokowi dan Gibran yang menjadi wakil Prabowo, wakil presiden Prabowo menjadi ganjalan sehingga pertemuan tersebut tidak pernah terwujud. Ganjalan itu artinya dari kedua belah pihak ya, karena Jokowi juga tidak menginginkan PDIP masuk ke dalam pemerintahan dan kabinetnya Prabowo, sebaliknya PDIP juga tidak mau selama masih ada Jokowi dan Gibran di situ. Sinyal bahwa kendati PDIP bermusuhan dengan Jokowi, namun tetap menjaga hubungan baik dengan Prabowo, setidaknya itu kan terlihat dari berbagai pernyataan para ya, kayaknya yang bener ya. Ini kalau ikut Wapres ya, para elit PDIP ya, ini kelihatan sekali di situ. Dan salah satunya yang sangat jelas adalah sinyal dari Puan Maharani, Ketua DPR RI, yang juga Ketua DPP, dan jangan lupakan dia adalah putri dari Megawati Soekarno Putri. Puan misalnya beberapa waktu yang lalu dengan tegas menyatakan bahwa PDIP itu mendukung Prabowo, baik di pemerintahan maupun di parlemen setelah Pilpres ya kemarin. Perhatikan pilihan kalimat yang digunakan oleh Puan. Mendukung Prabowo di pemerintahan dan di parlemen, bukan mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran ya. Ini beda jadinya artinya. Kalau dia di pemerintahan maupun di parlemen, kemudian posisi apa dong PDIP kalau mereka kemudian masuk di kabinet? Nah, mengenai posisi PDIP apakah masuk kabinet atau tidak, menurut Puan pada waktu itu ya, itu tergantung hasil pertemuan Megawati dan Prabowo. Waktu itu deadline-nya memang sampai pembentukan kabinet. Namun sampai kabinet terbentuk ternyata keduanya tidak jadi bertemu. Bahkan yang cukup mengejutkan ternyata kabinet Prabowo itu malah didominasi orang-orangnya Jokowi. Ingat ya ketika Pak Prabowo itu menemui Pak Jokowi di Solo, itu beberapa hari sebelum pelantikan kabinet, sebelum pemanggilan para menteri-menteri, tepatnya di tanggal 13 kalau tidak salah, seingat saya waktu itu 13 November, itu kan sebenarnya ini dari sumber-sumber di lingkaran dekatnya Pak Prabowo itu sudah membawa daftar nama menteri di kabinet gitu. Tapi tiba-tiba saja Pak itu berantakan daftarnya itu karena Pak Jokowi menyodorkan nama-nama orangnya yang masuk di kabinet. Makanya terjadi kemudian kabinetnya gemuk sekali ya, karena harus mengakomodasi orang-orangnya Pak Jokowi, sementara Pak Prabowo juga harus memasukkan orang-orangnya sendiri, termasuk kemudian juga para partai-partai koalisi yang juga cukup gemuk ya. Di situ jelas Jokowi memang tidak menghendaki PDIP masuk di kabinet. Nah, pertemuan Prabowo dengan Megawati itu makin sulit diwujudkan karena kemudian hubungan Jokowi dengan PDIP itu makin menegang, dan puncaknya adalah diumumkannya secara terbuka pemecatan Jokowi bersama anak dan menantunya oleh PDIP pada tanggal 16 Desember lalu. Tidak lama setelah itu pada tanggal 23 muncul sprindik terhadap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, dan pada tanggal 24 Desember Ketua KPK Setio Budianto itu secara resmi mengumumkan bahwa Hasto itu sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan dasarnya jelas disebutkan dan mereka mengaku punya alat bukti yang sudah sangat cukup untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka. Pentersangkaan Hasto itu hanya sepekan setelah pemecatan Jokowi itu kemudian dinilai oleh para elit politik di PDIP ini merupakan cawe-cawe Jokowi. Ini jadi balas dendam dari Jokowi. Karena alasannya cukup masuk akal juga, karena pimpinan KPK sekarang adalah figur yang dipilih di era Jokowi. Pada waktu itu panselnya dibentuk oleh Jokowi ya. Jadi mereka disebut masih orang-orang Jokowi ya. Jadi ulang tahun kali ini memang benar-benar diselimuti keprihatinan. Jadi nggak pantas kalau dirayakan secara besar-besaran, secara meriah gitu ya. Pentersangkaan Hasto ini benar-benar jadi kado buruk bagi PDIP. Hasto kan sekjen, ini jadi orang kedua gitu.
Bahkan pada waktu itu Ibu Megawati menyatakan bahwa yang sebenarnya menjadi target itu dia gitu. Hasto sedianya kan tanggal 6 Januari lalu dipanggil untuk menjalani pemeriksaan perdana dengan statusnya sebagai tersangka. Namun Hasto minta ditunda sampai tanggal 13 Januari setelah hari ulang tahun PDIP yang hari ini ya, berarti ini memang pinter juga Hasto nih, taktis juga dia kalau sampai dia mendatangi pemanggilan kemarin dan langsung jadi ditahan, wah itu kan makin berantakan ini peringatan hari ulang tahun dari PDIP. Apakah Hasto nanti setelah jadi tersangka itu akan segera ditahan? Kan ini kan dia menyatakan bahwa dia akan memenuhi panggilan dari penyidik itu pada tanggal 13 ya, pada Senin awal pekan depan. Tapi ternyata kemudian Hasto sendiri melakukan perlawanan dengan melakukan gugatan pra peradilan ke pengadilan. Gugatan pra peradilan itu biasanya mempersoalkan soal kitab undang-undang hukum acara pidananya gitu, apakah keabsahan dari pentersangkaan Hasto. Nah, ini ada juga kabar dari Ketua DPP PDIP bidang reformasi hukum nasional, yakni Roni Talampesi. Dia mengaku mendengar Hasto itu akan ditahan sebelum Kongres yang rencananya April ya sih kalau tidak salah ya. Ini yang mungkin bagian dari skenario yang disebut oleh Megawati sebagai mengawut-awut Kongres PDIP. Apalagi salah satu tokoh senior PDIP, Effendi Simbolon, yang dipecat bersama dengan Jokowi, juga dia mendesak Megawati untuk mengundurkan diri karena pentersangkaan dari Hasto. Dan desakan yang disampaikan oleh Effendi Simbolon itu muncul selang beberapa hari setelah dia bertemu dengan Jokowi di Solo. Jadi wajar kalau muncul kecurigaan bahwa Effendi Simbolon digunakan Jokowi sebagai operator untuk mengawut-awut atau ikut setidaknya mengawut-awut PDIP. Kira-kira skenario seperti apa ya kalau Jokowi itu mau mengambil alih PDIP? Apakah menggunakan kader PDIP yang dipecat oleh Megawati seperti yang dilakukan oleh Muldoko terhadap Demokrat? Pada waktu itu kan juga begitu. Banyak beberapa senior Demokrat yang sudah tidak di partai, mereka mencoba melakukan kudeta tapi gagal, atau menggunakan kader PDIP yang sekarang masih jadi kader PDIP tapi tidak loyal dengan Megawati. Apapun yang akan dilakukan oleh mereka yang dicurigai akan mengkudeta Megawati, khususnya dalam hal ini adalah Jokowi, kata kuncinya sebenarnya nantinya di Kementerian Hukum ya, karena keabsahan dari kepengurusan itu nanti yang punya otoritas adalah Menteri Hukum. Kalau sebelumnya adalah Menteri Hukum dan HAM ya. Jadi pada waktu eranya Jokowi pada waktu itu kalau dia mau ngambil alih partai politik atau memecah belah partai politik ya permainannya di Kementerian Hukum dan HAM yang pada waktu itu menterinya dijabat oleh kader PDIP yakni Yasona Lawli. Tapi kalau kita lihat gayanya Presiden Prabowo, kelihatannya dia bukan tipikal orang yang mau mengacak-acak partai politik seperti yang dilakukan oleh Jokowi ya, dengan memainkan legitimasinya di Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu. Salah satu contoh saya kira sebenarnya yang terbaru kudeta PKB yang dicoba dilakukan oleh PBNU tapi gagal karena Menteri Hukum Supratman Andi Aktas itu kan langsung mengakui dan mengesahkan kepengurusan PKB versi Muhaimin yang dihasilkan dari muktamar di Bali. Dan kemudian rencana dari beberapa ex kader PKB yang mau menyelenggarakan muktamar luar biasa yang didukung oleh PBNU sampai sekarang malah tidak terwujud. Yang terjadi malah PBNU ini terancam didongkel karena akan ada muktamar luar biasa, dan ini dilakukan oleh para tokoh-tokoh NU yang ini dikenal sebagai orang dekatnya Muhaimin Iskandar. PDIP katakanlah kalau Jokowi itu berhasil mengawut-awut Kongres PDIP dengan membuat pengurus tandingan, saya kok meyakini tidak akan disahkan oleh Menkumham, dan ini tentu saja atas semacam instruksi dari Presiden Prabowo. Mengingat sikap Prabowo dan hubungannya dengan Megawati, apalagi sekarang ternyata diam-diam Megawati mengaku dia itu tidak bermusuhan dengan Prabowo dan secara berkala masih berkomunikasi dengan melalui seorang utusan. Saya pikir pernyataan Megawati ini yang menyebutkan hubungan dia dengan masih cukup baik dengan Prabowo merupakan sinyal halus dari Megawati. Siapapun yang akan mengawut-awut Kongres PDIP, bahkan termasuk Jokowi, itu tidak akan berhasil. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.